akan menceritakan pengembala dan serigala. Saat itu pengembala sedang mengembalai kambingnya. Saat itu karena dia bosan sekali, dia berlari ke kampung untuk memberitahu ada serigala. Warga pun panik dan mulai berlari-larian datang ke gunung mengatakan, "Mana serigala? Mana serigala?" Yang hanya mereka dengar hanya tertawaan pengembala itu. Hahaha, engkau kena tipu lagi, orang tua. Keesokan harinya, pengembala itu ingin mengatakan lagi saat dia membawa kambingnya juga. Saat itu dia berlari lagi ke kampung untuk mengatakan, "Serigala, serigala, serigala datang." Warga pun panik. Warga memanggil ahli serigala untuk ke sana. Sesudah itu, hanya yang mereka dengar di gunung adalah tertawaan si pengembala. Pengembala pun mengatakan, "Hahaha, pasti kalian tidak percaya, kalian kena tipu lagi." Keesokan harinya juga seperti itu. Dia membiarkan kambingnya untuk makan rumput. Dia sedang ingin mengatakan. Saat itu tiba-tiba datang serigala yang sangat menakutkan mengatakan, "Hahaha, aku serigala akan memakanmu." Lalu pengembala itu ketakutan. Dia lalu berlari ke kampung untuk mengatakan, "Serigala, serigala." Warga pun tidak percaya karena dia sudah 2 kali berbohong. Kata warga itu, tidak mungkin ada serigala lagi. Dia kan hanya berbohong. Lalu dia berlari sambil mengatakan, "Serigala, serigala akan datang, serigala akan datang." Tapi kambingnya sudah dimakan terlambat dan dia pun dimarahi. Kata kakeknya yang pemilik kambing itu, "Kau ini hanya berbohong," kata warga. "Kau hanya berbohong, bukan memberi makan kambing. Kau hanya berbohong, taunya." "Benaran, aku sumpah melihat serigala, dia memakan kambing itu." Dia marah sekali pada pengembala itu. "Kau ingin menjadi pengembala atau menjadi apa? Seorang pembohong? Kalau kau ingin menjadi pembohong, jangan kau pura-pura menjadi pengembala. Sama saja kau membohong besar. Pembohong besar." Dia terkejut dan dia pun marah. "Kakek hanya tahu memarahiku saja. Kakek tidak tahu. Kau tahu hanya berbohong," kata warga di sini. "Sudah 2 kali kau berbohong. Sekali lagi kau berbohong di hari yang sama kali ini, kau akan habis, tidak akan aku berikan kambing lagi. Kau pergi sana ke gunung untuk memberi makan kambing lagi. Awas kalau kau berbohong." Saat itu dia bersemangat membawa kambing dengan berlari-berlarian. Saat itu juga dia membosan di sana.
sambil duduk mengatakan kepada anjingnya, "Dok, aku ingin menipu lagi, tapi sayang, ada kakekku yang akan marah." Lalu dia melihat orang sedang sama seperti dia. Dia berlari ke bawah gunung untuk mengatakan membohong. Si pengembala itu terdengar kalau dia berbohong, mengatakan, "Ada serigala, kabur." Warga pun panik karena mendengar ada serigala. Dia teringat kata warga di sana, "Sama saja anak itu dengan pengembala yang pernah membohongi kita itu." Lalu tiba-tiba ada serigala saat dia mendengar itu. Dia diam-diam mengambil kambing itu dengan menariknya. Saat itu, "Di mana kambingku, di mana?" Lalu saat itu karena teringat itu, lebih baik aku berbohong daripada usaikan kambing itu. Kakek tidak akan marah, dia pasti akan bangga, ujar kata si pengembala. Dia berlari ke bawah gunung mengatakan, "Serigala, datanglah kemari." Karena dia takut kakeknya akan tahu, dia berlari sejauh mungkin membawa kambing itu. Dan dia kelelahan, dia melihat ada pohon. Di sana aku biarkan saja kambing itu. Serigala, makanlah kambing ini." Lalu serigala pun itu muncul. Tapi dia tidak menemukan serigala, hanya menemukan jejak kaki. Wah, serigala itu pasti takut. Lalu dia berlari sejauh mungkin kembali ke tempat gunung itu. Tapi apa yang dia dapatkan cuma desa kecil. Dia berlari ke desa kecil itu. Rupanya itu adalah desanya. Dia mengatakan, "Hei semuanya, ada serigala." Tapi apa yang dia dapatin? Tidak ada apa-apa. Warga di sana hanya sedang mengobrol tentang seseorang. Tapi saat itu ada sebuah warga yang datang ke gunung dengan membawa dia. Karena melihat anak itu, pengembala itu lagi, dia kembali ke tempat kakeknya. Pak Sur, aku melihat anakmu lagi membuat masalah," sambil mengatakan, serigala, tidak ada habisnya," kata dia. "Apa? Cucuku lagi?" Dia bingung, ada apa lagi? "Terima kasih ya atas infonya, di mana?" "Ikut aku ya." Lalu anak itu berlari lagi. Ada warga yang memanggil ahli serigala juga. "Apa kakek, kau bisa datang kemari? Kembali kau ke sini, apa yang ku salah bilang?" Tidak, saat itu pun karena dia sudah berlari jauh dengan membawa domba, serta untung dia sudah siap siaga membawa tas dengan banyak makanan dengan sekalian sepatu cadangan. Kakek itu tertipu. Rupanya dia membawa sepatu cadangan, bukan sepatu pengembala. Untuk tidak dikira pengembala, dia melepas sepatunya, lalu melepas bajunya, serta dia melepas topinya untuk tidak dipercayai lagi. Apa yang dia temukan? Laut. Di sana ada pondok kecil yang bisa dia jadikan rumah. Lalu dia naik ke sana. Wah,
ini ada tempat buat mengikat kambing juga. Dia mengikat kambing itu di sana melihat seseorang bernama Gula. Halo, nama aku Gula. Aku adalah penyihir di sini. Kau ingin apa? Aku ingin kakek aku tidak marah, tidak mengejar aku. Oke. Abrakadabra, abrakadabra. Dia menipu anak itu. Rupanya dia adalah penyihir yang sangat jahat. Dia merubah dia menjadi bangau. Dia hanya bisa bicara seperti kakak, tidak jelas. Lalu tiba-tiba ada Brunei yang datang. Hai, nama aku Cersei. Aku adalah Brunei. Aku bisa membantumu untuk bisa melakukan berubah kembali seperti semula. Apa caranya? Tapi sebagai imbalannya, kau harus mengizinkan aku tinggal di rumahmu. Sebenarnya aku adalah manusia seperti kau, tapi karena dia bertemu aku tertipu juga seperti kamu. Makanya aku itu tuh menjadi seperti kamu. Ayo cepat katakan, namanya adalah bukan Kabara, tapi tikus mandak kecil buruk. Dia bingung dan mengetuk kepalanya, mengatakan, yang kau bilang ini apa? Benaran, nama dia adalah tikus mandak kecil, tapi dia tidak ingin membilangnya. Lalu dia melompat, lalu dia menaiki sepeda yang telah diberikannya tadi. Lalu mengatakan, kau bukan ahli silat mata, tapi kau adalah penyihir yang jahat. Nama kau tikus mandak kecil. Lalu penyihir itu berubah menjadi tikus yang sangat kecil. Karena ketakutan dia pergi. Dan Brunei itu dengan si pengembala kembali semula. Tapi saat itu si pengembala terikat. Jadi lalu Brunei itu melepaskannya, membilangkan, kau benar-benar jahat ya pengembala. Kau sebaiknya aku hukum. Karena Brunei itu adalah putri, dia mengubah dia menjadi seseorang yang harus tinggal di pantai. Dia mengegang, lalu dia mengikat tangannya dengan sangat erat untuk balasannya. Lalu pluk, udah masuk dia ke dalam air. Bye-bye ya guys. Pesan kali ini adalah, guys, jangan sering untuk membohongi orang, karena berbohong itu adalah tanda tidak bagus dan kalian akan mendapatkan akibatnya sedih walaupun sudah diberi kesempatan kedua.